Perundingan terbaru Amerika Serikat dan Iran di Doha, Qatar lagi-lagi menemui jalan buntu. Drone dan rudal balistik Rusia membombardir Ukraina. Rumah sakit di Rio de Janeiro, Brasil bertema sepak bola menghibur pasien dan keluarga. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Jentira, berikut berita selengkapnya. Ya, kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, ibu kota Ukraina, Kiev, kembali menjadi sasaran serangan besar-besaran Rusia. Serangan drone dan rudal balistik menghantam kota hanya beberapa jam setelah Presiden Volodymyr Zelensky memperingatkan ada ancaman serangan skala besar. Rusia melancarkan serangan udara gabungan menggunakan drone serangan dan rudal balistik ke Kiev pada Selasa 30 Juni 2026 waktu setempat. Serangan ini memicu kebakaran di salah satu distrik pusat kota dan memaksa warga mengungsi ke tempat perlindungan serangan udara. Unit pertahanan udara Ukraina disebut berhasil mencegat sejumlah target mengarah ke ibu kota. Beberapa jam sebelum serangan terjadi, Presiden Volodymyr Zelensky mengingatkan bahwa intelijen Ukraina mendeteksi persiapan Rusia melancarkan serangan besar. Saat berkunjung ke Irlandia, Zelensky meminta warga mematuhi peringatan serangan udara dan segera menuju bunker. Salah satu wilayah terdampak adalah distrik Shevchenkivsky, atap sebuah bangunan non-hunian dan sebuah hotel terbakar akibat hantaman serangan. Tim penyelamat diterjunkan ke lokasi. Distrik Desniansky, puing-puing drone jatuh di dekat rumah warga. Meski tidak menimbulkan kebakaran, pihak berwenang meningkatkan kewaspadaan. Setelah tengah malam, ancaman meningkat dengan muncul rudal balistik dilaporkan meluncurkan menuju Kiev dari arah utara. Pejabat militer Ukraina memperingatkan serangan bisa berlangsung dalam beberapa gelombang dan tidak menutup kemungkinan adanya operasi lebih besar dalam beberapa hari mendatang. Ya, informasi selanjutnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyindir Rusia yang tengah mengalami gangguan pasokan bahan bakar. Menurut Zelensky, kondisi itu menjadi bukti efektivitas serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyoroti antrian panjang di pengisian bahan bakar di Rusia sebagai dampak dari serangan yang menyasar kilang-kilang minyak negara Rusia pada Selasa 1 Juli 2026. Zelensky menegaskan operasi Ukraina dilakukan secara terukur untuk melemahkan mesin perang Rusia, bukan menargetkan warga sipil. Zelensky juga menyindir retorika Rusia selama ini kerap meremehkan Ukraina. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui serangan Ukraina terhadap fasilitas energi menimbulkan gangguan pasokan bahan bakar di dalam negeri pada Minggu 28 Juni 2026. Meski demikian, Putin menegaskan kondisi ini belum berada pada tingkat krisis. Putin menyatakan pemerintah terus mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak. Di sisi lain, ia menuduh Ukraina melakukan serangan teror terhadap infrastruktur sipil dan mengklaim pasukan Kiev terus mengalami kemunduran di garis depan. Dalam beberapa pekan terakhir, serangan drone Ukraina memaksa sejumlah kilang minyak Rusia menghentikan sementara operasi untuk perbaikan. Gangguan ini menekan pasokan dan ekspor bahan bakar Rusia. Untuk menjaga stabilitas pasar domestik, pemerintah Rusia memperlakukan pembatasan berkala terhadap distribusi bahan bakar seiring meningkatnya tekanan akibat serangan terhadap sektor energi. Ya, pemirsa, Amerika Serikat dan Iran menuntaskan putaran terbaru perundingan tidak langsung di Doha, Qatar. Meski diklaim mencapai sejumlah kemajuan, namun kedua negara masih belum menunjukkan terobosan menuju kesepakatan damai permanen. Amerika Serikat dan Iran menuntaskan putaran perundingan berlangsung selama 2 hari di Doha pada Rabu 1 Juli 2026. Meski demikian, belum terlihat tanda-tanda kemajuan menuju perdamaian parlemen antara kedua negara. Isi perundingan lebih banyak membahas isu-isu teknis, diantaranya keamanan lalu lintas kapal di Selat Hormuz dan pencairan dana Iran selama ini dibekukan. Kedua persoalan ini sebelumnya masuk dalam kesepakatan sementara yang dicapai pada pertengahan Juni 2026. Dalam perundingan terbaru, perairan Selat Hormuz dan pencairan dana Iran kembali menjadi pokok pembahasan.
Kementerian Luar Negeri Qatar menyatakan pembicaraan berlangsung positif dan menghasilkan kemajuan pada sejumlah poin dalam nota kesepahaman damai yang mengakhiri konflik. Perundingan ini disebut sebagai kelanjutan dari hasil pertemuan puncak yang sebelumnya digelar di Swiss. Kementerian Luar Negeri Qatar juga menyebutkan delegasi Amerika Serikat dan Iran menggelar pertemuan terpisah dengan mediator dari Qatar dan Pakistan. Putaran berikutnya dijadwalkan digelar setelah prosesi pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khomeini yang direncanakan berlangsung pada 9 Juli 2026. Ketua delegasi Iran sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, memastikan perundingan telah selesai. Namun baik pihak Iran maupun Amerika Serikat belum mengungkapkan apakah perbedaan pandangan yang masih tersisa berhasil dijembatani. Di Washington, Presiden Donald Trump mengklaim adanya kemajuan dalam upaya pembatasan program nuklir Iran. Meski demikian, sumber-sumber mengetahui jalan perundingan menyebut isu nuklir sama sekali tidak dibahas dalam pertemuan teknis di Doha. Wakil Presiden J.D. Vance menegaskan pembahasan mengenai program nuklir akan dilakukan pada tahap perundingan selanjutnya. Kabar lainnya, pemirsa, sepekan setelah gempa besar mengguncang Venezuela, krisis terus memburuk. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyiapkan 10.000 kantong jenazah di tengah kekhawatiran jumlah korban jiwa akan terus bertambah. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mendatangkan 10.000 kantong jenazah ke Venezuela menyusul dua gempa bermagnitudo 7,2 dan 7,5 menghantam wilayah utara negara ini pada Rabu 24 Juni 2026. Jumlah kantong jenazah disediakan mencapai 5 kali lipat dari angka kematian hingga Kamis tercatat sekitar 2.000 orang. Sementara itu operasi pencarian dan penyelamatan terus berlangsung meski peluang menemukan korban selamat semakin kecil. Di tengah upaya evakuasi, tim penyelamat dari Yordania berhasil menyelamatkan seorang anak berusia 3 tahun dari reruntuhan bangunan di Venezuela Utara. Bencana ini juga memicu krisis layanan kesehatan. Lebih dari 5.000 orang terluka, 12.000 warga mengungsi, dan sedikitnya 38 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan termasuk rumah sakit yang runtuh di Caracas dan La Guaira. Tim tanggap darurat menyebut sejumlah rumah sakit beroperasi hingga 900% dari kapasitas normal di La Guaira. Seluruh fasilitas kesehatan dilaporkan kehabisan tempat tidur perawatan. Sementara akses jalan, listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi masih terganggu. Sekitar 50.000 orang dilaporkan hilang. Para ahli juga memperingatkan ancaman wabah penyakit seperti campak, malaria, dan demam di kawasan pengungsian akibat terbatasnya akses air bersih dan rendah vaksinasi. Ya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Tetap saksikan Mata Dunia. Ya, sementara itu ribuan pendukung memadati Bandara Internasional Tambo di Johannesburg menyambut kepulangan timnas Afrika Selatan. Meski langkah Bafana terhenti di babak 32 besar Piala Dunia 2026, prestasi mereka tetap disambut bak pahlawan. Suasana meriah mewarnai Bandara Internasional Tambo, Johannesburg saat ribuan supporter menyanyikan lagu kebangsaan, menari, mengibarkan bendera Afrika Selatan serta meniup vuvuzela menyambut para pemain. Sebelum naik ke bus tim, para pemain menyapa pendukung telah menunggu sejak pagi. Bagi para supporter, penampilan Bafana di Piala Dunia 2026 membuat seluruh negara merasa bangga. Menteri Olahraga Afrika Selatan Gayton McKenzie memuji pelatih Hugo Broos dinilai berhasil mengubah wajah tim nasional. Menurutnya Bafana dulu sering diremehkan, kini mampu menorehkan prestasi bersejarah di tingkat dunia. Hugo Broos menyambut keberhasilan menembus babak gugur sebagai pencapaian bersejarah bagi sepak bola Afrika Selatan. Ia mengatakan target tim sejak awal memang adalah lolos ke fase gugur dan target berhasil dicapai. Kapten tim Ronwen Williams juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendukung yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen. Meski perjalanan Afrika Selatan berakhir setelah takluk dari Kanada di babak 32 besar, penampilan mereka mencatatkan sejarah sebagai pencapaian terbaik negara ini di Piala Dunia dengan pertama kali menembus fase gugur.
Informasi selanjutnya, pemirsa, perjalanan Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia 2026 harus berakhir di babak 32 besar. Namun penampilan bersejarah Leopards tetap menuai apresiasi dari para pendukung memenuhi fan zone di ibu kota Kinshasa. Ratusan supporter tim nasional Republik Demokratik Kongo memadati fanzone di Kinshasa pada Rabu 1 Juli 2026 untuk menyaksikan laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 melawan Inggris. Sepanjang pertandingan, para pendukung terus memberikan semangat kepada Leopards yang tampil penuh perjuangan menghadapi salah satu tim unggulan turnamen. Harapan melaju ke babak 16 besar pupus setelah Inggris mencetak 2 gol pada menit-menit akhir melalui Harry Kane dan mengunci kemenangan atas Republik Demokratik Kongo. Meski kecewa, banyak supporter memberikan apresiasi kepada tim nasional. Mereka menilai para pemain menunjukkan permainan membanggakan dan nyaris menciptakan kejutan di panggung dunia. Bagi Republik Demokratik Kongo, pencapaian menembus babak gugur menjadi sejarah baru karena untuk pertama kali berhasil melangkah ke fase ini dalam ajang Piala Dunia. Sementara itu, kemenangan membawa Inggris melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi tuan rumah Meksiko dalam laga berikutnya. Pemirsa, tim nasional Iran pulang dari Piala Dunia 2026 dengan kepala tegak meski gagal melaju ke babak 16 besar. Tak terkalahkan di fase grup, Iran justru melontarkan kritik keras terhadap penyelenggaraan turnamen yang dinilai merugikan tim mereka. Tim nasional Iran tiba di tanah air pada Rabu 2 Juli 2026 disambut bak pahlawan usai mengakhiri perjalanan Piala Dunia 2026. Meski tidak menelan satupun kekalahan di fase grup, Iran harus puas finish di peringkat ketiga grup G dengan koleksi 3 poin dari hasil imbang melawan Belgia, Mesir, dan Selandia Baru. Sejumlah pejabat sepak bola Iran melontarkan kritik tajam kepada tuan rumah Amerika Serikat. Mereka menyoroti kualitas fasilitas pertandingan, pencahayaan stadion, hingga layanan bagi pemain dinilai tidak memadai. Presiden organisasi Liga Sepak Bola Iran bahkan menuding kebijakan pembatasan masuk ke Amerika Serikat dan berbagai kendala perjalanan turut mempengaruhi performa tim sehingga Iran gagal melaju ke babak gugur. Selama turnamen berlangsung, Iran bermarkas di kota Tijuana, Meksiko karena menghadapi persoalan visa dan pembatasan masuk ke Amerika Serikat. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama diikuti 48 tim dan digelar di Amerika Serikat, Kanada, serta Meksiko. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, tim nasional Portugal memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Kroasia dengan skor 2-1 pada laga 32 besar. Kemenangan ini membawa Selecao das Quinas melanjutkan perburuan gelar juara dunia pertama mereka. Tim nasional Portugal berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 12 besar, sementara Kroasia harus mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia 2026. Di babak berikutnya, Portugal akan berhadapan dengan Spanyol dalam duel sesama wakil Eropa yang diprediksi berlangsung ketat. Pertemuan dua kekuatan besar ini menjadi salah satu laga paling dinantikan di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Ya, demam Piala Dunia tak hanya terasa di stadion dan ruang publik di Rio de Janeiro, Brazil. Rumah Sakit Umum menghadirkan berbagai kegiatan bertema sepak bola untuk menghibur pasien dan keluarga selama menjalani perawatan. Di Rumah Sakit Negeri Ricardo Cruz Duque de Caxias, bayi baru lahir mendapat sertifikat bertajuk Piala Dunia Pertamaku, topi rajut berwarna hijau, kuning, dan biru, serta cetakan jejak kaki bertema pohon kehidupan. Suasana Piala Dunia juga hadir di bangsal anak. Para pasien cilik menikmati pertunjukan boneka dengan karakter menggunakan jersey tim nasional Brazil. Sementara bayi-bayi terlihat mengenakan topi bertema sepak bola. Pihak rumah sakit menyebut kegiatan tematik seperti ini rutin digelar pada berbagai momen, mulai dari Hari Ibu, Hari Ayah, Karnaval, hingga Natal, sebagai bagian dari upaya menciptakan suasana lebih hangat bagi pasien. Menurut para orang tua, hiburan ini membantu mengalihkan perhatian anak dari proses pengobatan dan memberikan dorongan positif bagi pemulihan mereka.
Program ini merupakan bagian dari inisiatif humanisasi layanan kesehatan pemerintah negara bagian Rio de Janeiro, bertujuan menciptakan lingkungan rumah sakit lebih ramah dan mengurangi stres pasien serta keluarga. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, kota Mekah di Arab Saudi merupakan salah satu kota paling bersejarah di dunia. Di tempat inilah agama Islam lahir dan berkembang hingga menjadi agama besar di dunia. Mekah juga menjadi rumah bagi Masjidil Haram, masjid terbesar dan paling suci bagi umat Islam. Lalu bagaimana sejarah kota ini berkembang dan seperti apa kehidupan di sekitar Masjidil Haram saat ini? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di kota Mekah. Kota Mekah terletak di wilayah barat Arab Saudi, di antara pegunungan tandus Jazirah Arab. Menurut tradisi Islam, sejarah Mekah berawal dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di lembah yang saat itu belum berhuni. Dari peristiwa itulah muncul sumur Zam-Zam, sumber air yang menjadi awal kehidupan di Mekah. Seiring waktu, suku Jurhum datang dan menetap di daerah tersebut. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kemudian membangun Ka'bah menjadi pusat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum datangnya Islam, Mekah menjadi pusat perdagangan penting di Jazirah Arab. Kota ini berada di jalur perdagangan antara Yaman dan wilayah Syam. Meski Ka'bah dihormati, masyarakat saat itu menempatkan banyak berhala di sekitarnya. Pada masa itu, pengelolaan kota dan Ka'bah dikuasai oleh suku Quraisy. Kemudian perubahan besar terjadi pada tahun 610 Masehi ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Dakwah Islam dimulai di Mekah meski menghadapi penentangan dari kaum Quraisy. Hingga akhirnya puncak perubahan terjadi pada tahun 630 Masehi saat terjadinya peristiwa Fatu Mekah. Saat itu, Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah dan membersihkan Ka'bah dari berhala. Sejak saat itulah, Mekah menjadi pusat ibadah umat Islam. Masjidil Haram adalah masjid yang mengelilingi Ka'bah dan menjadi tempat paling suci dalam Islam. Pada masa awal, area di sekitar Ka'bah hanya berupa lapangan terbuka untuk ibadah. Namun, perluasan Masjid Haram dimulai sejak masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 638 Masehi. Rumah-rumah di sekitar Ka'bah dibeli untuk memperluas area ibadah. Hingga akhirnya pembangunan terus berlanjut pada masa Khalifah Utsman bin Affan dengan penambahan serambi dan dinding masjid. Di masa dinasti Islam dan Kekaisaran Ottoman, Masjidil Haram terus diperluas dan diperindah. Menara, kubah, dan tiang marmer dibangun untuk menunjang kegiatan ibadah. Kemudian pada masa Kerajaan Arab Saudi, Masjidil Haram mengalami perluasan besar-besaran. Saat ini, Masjidil Haram menjadi masjid terbesar di dunia. Luasnya mencapai ratusan ribu meter persegi dan dapat menampung lebih dari 2 juta jemaah. Masjid ini dilengkapi berbagai fasilitas modern, di antaranya eskalator, lift, sistem pendingin udara, dan teknologi pengaturan kerumunan jamaah. Di sekitar Masjidil Haram juga berdiri kompleks gedung besar, termasuk menara jam Abraj Al-Bait yang menjadi salah satu ikon kota Mekah. Air Zam-Zam merupakan sumber air yang berada di dalam kompleks Masjidil Haram sekitar 20 meter dari Ka'bah. Sumur ini telah ada selama ribuan tahun dan terus mengalir hingga saat ini, meski jutaan orang mengambil airnya setiap hari. Menurut penelitian geologi, sumur Zam-Zam memiliki kedalaman sekitar 30 meter dan terhubung dengan lapisan batuan di bawah kota Mekah. Berbagai penelitian juga menunjukkan air Zam-Zam memiliki kandungan mineral yang berbeda dengan air biasa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan dan otoritas geologi Arab Saudi menunjukkan air Zam-Zam mengandung mineral seperti kalsium, magnesium, dan natrium dalam kadar tertentu. Air ini juga dinilai aman untuk dikonsumsi karena telah melalui pengujian laboratorium dan pengawasan kualitas air secara berkala oleh pemerintah Arab Saudi.
Bagi umat Islam, air Zam-Zam memiliki nilai spiritual yang sangat besar. Air ini sering dikonsumsi oleh jamaah haji dan umroh dan dibawa pulang sebagai air yang dianggap memiliki keutamaan. Kehidupan di sekitar Masjidil Haram berlangsung hampir selama 24 jam. Jutaan jamaah dari berbagai negara datang untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Di sekitar Masjidil Haram terdapat banyak hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan. Kawasan ini menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mendukung kebutuhan para jamaah. Berbagai bahasa dan budaya dari seluruh dunia bertemu di tempat ini, menjadikan Mekah sebagai salah satu kota paling internasional di dunia. Sejarah panjang Mekah dan Masjidil Haram menjadikannya bukan hanya sebuah kota, tetapi juga simbol peradaban Islam. Dari lembah tandus di masa Nabi Ibrahim hingga menjadi pusat ibadah yang didatangi jutaan umat Islam setiap tahun, Mekah dan Masjidil Haram terus menjadi saksi perjalanan sejarah dan spiritualitas umat Islam di seluruh dunia. Ya pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini, terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.